Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami pada podcast pagi hari ini. Baik, di sini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa dan hebat, Saudara Itin, yang akan bercerita, berdiskusi terkait dengan kurikulum merdeka dan media pembelajaran. Baik, untuk lebih lanjut, saya berikan kepada Saudara Itin untuk memberikan sepatah kata dua identitas saudara. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Mardita Rahayaan dari Prodi PPKN. Asal saya dari Maluku, dari Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Baik, Saudara Itin, terima kasih sudah memperkenalkan. Jadi Saudara Itin ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Baik, Saudara, di sini kita akan bahas terkait dengan media pembelajaran dan kurikulum merdeka ya, Saudara. Ya. Baik, di sini Saudara, saya mau bertanya kepada Saudara, kira-kira apa yang Saudara pahami terkait dengan kurikulum merdeka itu seperti apa, Saudara? Yang saya pahami tentang kurikulum merdeka itu, kurikulum merdeka lebih mengajarkan siswa untuk lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Oh iya, yang artinya bahwa maupun di luar ruangan ataupun di dalam ruangan itu siswa harus lebih berperan aktif. Oh iya, baik, Ya. siap. Oke. Pertanyaan yang kedua itu, apakah di dalam kurikulum merdeka itu ada kelebihan dan kekurangannya? Untuk kurikulum merdeka sendiri, sepengetahuan saya itu ada kekurangan dan kelebihannya juga. Kekurangannya contoh mungkin untuk fasilitasnya. Oh iya. Di setiap daerah itu pasti memiliki fasilitas tertentu yang kekurangan seperti bantuan jaringan, komputer, alat-alat elektronik seperti itu yang memiliki kekurangan. Tapi kelebihannya itu bagusnya karena kita siswa diajarkan itu ya seperti yang tadi diajarkan lebih aktif, berperan aktif, mulai mengenal lingkungan, Iya. seperti itu. Oke, baik Kakak. Jadi di sini kita membahas tadi kan tentang kurikulum merdeka, pasti berkaitan juga dengan media pembelajaran yang kita pakai. Jadi di dalam media pembelajaran tuh kira-kira yang diterapkan Saudara Itin nanti kalau kelak menjadi guru itu media pembelajaran seperti apa? Yang condong atau yang sangat diminati di lembaga atau sekolah itu seperti apa? Yang saya minati Media kayak media PPT atau yang media-media lebih yang saya lain? minati itu ya media grafik. Oh iya, media Iya. grafik. Oke, baik, di situ tuh kan ada media visual, media Iya. audio, media gambar, media Gambar, cetak dan iya. lain-lain. Oke, baik Saudara, di dalam media itu pasti ada media, iya, ya ada ada. pembelajaran. Jadi tema yang diangkat oleh Saudara itu temanya apa, Saudara? Untuk saat ini saya sudah masuk di mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, baik, mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, pasti di dalam itu lebih mengaitkan pada Pancasila tentunya. Saya bisa minta kepada Saudara jelaskan salah satu dari sila 1 sampai 5 itu, jelaskan salah satu yang lebih condong itu ke sila pertama itu seperti apa, kayak pandangan hidup bangsa atau berbaur dengan masyarakat setempat itu bagaimana? Kalau untuk salah satu dari sila tersebut ya. Nah, yang saya suruh tadi sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu berarti kita lebih ke pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Nah, di sini kan kayak setiap manusia itu memiliki kepercayaan masing-masing. Iya. Kita tahu setiap individu itu memiliki
kepercayaan masing-masing. Nah, di mana sila pertama ini diajarkan kita lebih saling menghormati dan menghargai antara umat-umat beragama. Jadi di sini kan kita memiliki Tuhan sebagai kepercayaan kita. Oh ya, baik, terima kasih Saudara Itin yang sudah menjelaskan. Pertanyaan yang kedua, kira-kira setiap makna dalam sila-sila Pancasila itu kan ada lambang dan artinya masing-masing. Mengapa Pancasila itu dipilih sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa, itu seperti apa? Karena Pancasila sendiri diangkat karena yang kita tahu kan di dalam lambang negara itu kan terdapat 5 kan, di burung Garuda itu terdapat 5 lambang negara. Baik, terima kasih Saudara Itin tadi sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana penerapan makna lambang Pancasila, yaitu tentunya pada nilai-nilai sila pertama sila pertama. Di sini pertanyaan yang kedua itu merujuk pada setiap makna atau lambang Pancasila. Dari arti Pancasila itu sendiri itu, mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa, itu seperti apa Kakak? Yang kita bisa lihat di dalam Pancasila itu kan terdapat burung Garuda. Di burung Garuda itu kan terdapat 5 lambang, di mana 5 lambang sendiri itu memiliki artinya masing-masing untuk dalam hidup bernegara. Nah, di situ pun mulai terdapat ada sila pertama yang di mana ketuhanan yang Maha Esa, yang terdapat lambang bintang emas, yang dimana yang diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Dan yang kedua ada dilambangkan dengan rantai, di mana mata rantai terdiri dari bentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Nah, mata rantai yang segi 4 ini dilambangkan sebagai laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan sebagai perempuan, di mana setiap rantai yang saling terkait itu melambangkan manusia yang saling membutuhkan atau saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Yang artinya jiwa kemanusiaan. Iya, jiwa kemanusiaan. Iya. Antara laki-laki dan perempuan. Iya. Dan sila ketiga itu ada pohon beringin. Yang kita tahu itu kan pohon beringin itu mempunyai akar tunggal kan? Iya. Iya, di mana akar tunggal itu menunjang pohon itu untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar ke berbagai arah. Nah, di akar pohon ini, pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak budaya. Dimana kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Seperti saya memiliki budaya yang berbeda dengan saudari Wulan sendiri. Iya. Baik Saudara, kira-kira keterkaitan antara makna sila pertama dan sila kelima itu bisa dapat disimpulkan bagaimana sampai kita Indonesia itu memakai satu kesatuan, yaitu ideologinya Pancasila. Itu seperti apa kan? Maksudnya begini Saudara, kita kan sudah memilih memilih makna Pancasila tadi dari Saudara jelaskan bahwa ada sila pertama sampai dengan sila kelima, keadilan sosial. Mengapa Indonesia itu sampai pakai ideologi Pancasila itu sebagai ideologi negara, tidak memakai ideologi yang lain? Ya, karena digunakan sebagai Pancasila sebagai ideologi negara karena untuk menyatukan atau menyatukan dan membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan yang tertentu. Iya. Dalam artian negara Indonesia itu sendiri ya. Iya. Maksudnya Saudara. Iya, agar kita disatukan kan di bawah kaki burung Garuda itu kan juga tertera Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, baik Saudara. Terima kasih kepada Saudara Itin, narasumber kita yang sudah menjelaskan terkait dengan kurikulum Merdeka, terus tahapan-tahapan mengenai media pembelajaran, dan juga mengenai dengan
lambang Pancasila atau arti Pancasila dalam pandangan hidup bangsa. Podcast pada sore hari ini telah kita lewati dengan Saudara Itin. Terima kasih banyak Saudara Itin yang sudah hadir di podcast kami pada pagi hari ini, membahas terkait dengan Pancasila, kurikulum merdeka, serta terapan-terapan dalam pandangan hidup bangsa itu sendiri. Semoga kita bertemu di ruang-ruang diskusi lainnya. Terima kasih kepada Saudara Itin. Selamat pagi, salam sehat. Ya, terima kasih Bye-bye Saudara Ulan. teman-teman. Dadah.